Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem pendingin. Perkenalkan, nama saya Ega Isya Yavansa, dipanggil Ega. Program keahlian saya adalah teknik kendaraan ringan. Di sini saya akan menjelaskan tentang teori dasar sistem pendingin. Pengertian sistem pendingin. Sistem pendingin merupakan salah satu sistem penting untuk mobil Anda. Tugasnya yakni untuk mengatur kestabilan suhu untuk mesin. Prinsip pendingin adalah melepaskan panas mesin ke udara. Jenis yang dilepaskan langsung ke udara disebut pendingin udara. Jenis yang menggunakan cairan disebut pendingin air. Sistem pendinginan dalam mesin kendaraan adalah suatu sistem yang berfungsi untuk menjaga supaya idealnya temperatur mesin mobil khususnya air radiator berada di suhu 80 sampai 95 derajat Celcius. Mesin dalam kondisi yang ideal. Jenis-jenis pendingin. Satu adalah sistem pendingin air. Radiator adalah komponen utama dalam sistem pendingin cairan yang berfungsi untuk membuang panas dari cairan pendingin ke udara. Bentuk radiator dirancang secara khusus agar efisien dalam mentransfer panas. Kedua, yaitu jenis-jenis pendingin. Dua, pendingin udara, air cooling system. Sistem pendingin udara bekerja dengan cairan menggunakan aliran udara untuk menyerap dan membuang panas dari mesin. Sistem ini tidak memerlukan cairan pendingin atau radiator, tetapi memanfaatkan desain mesin dari aliran udara untuk menjaga suhu mesin tetap stabil. 3. Sistem pendingin oli. Sistem pendingin oli adalah dasarnya hanya bekerja untuk mendinginkan oli mesin. Oli mesin juga dapat berfungsi sebagai pendingin karena oli menyerap dan melepaskan panas. Cara kerja pendingin oli akan melepaskan panas dari oli mesin ke cairan pendingin maupun udara bebas, sehingga suhu oli akan berkurang. Radiator sistem pendingin. 1. Radiator. 2. Tutup radiator. 3. Pipa radiator. Reservoir tank. 4. Reservoir tank. 5. Termostat. 6. Water jacket. 7. Water pump. 8. Coolant water. Radiator. Fungsi radiator adalah untuk mendinginkan mesin kendaraan agar tidak mengalami overheat. Tutup radiator. Tutup radiator berfungsi untuk menjaga tekanan dan suhu mesin kendaraan serta mencegah kebocoran cairan pendingin. 3. Pipa radiator. Fungsi selang radiator adalah untuk mengalirkan cairan pendingin atau coolant dari radiator ke mesin dan sebaliknya. Selang radiator merupakan komponen penting dalam sistem pendingin mobil. Reservoir tank. Reservoir tank berfungsi sebagai penyimpanan cairan pendingin dan udara cadangan pada mobil. Termostat. Termostat berfungsi untuk mengatur suhu mesin agar tetap ideal sehingga mesin tidak overheat atau overcooling. Water jacket. Water jacket berfungsi untuk menjaga suhu mesin tetap stabil dan mencegah kerusakan akibat panas yang berlebihan. Water pump. Water pump atau pompa air berfungsi untuk memompa air atau cairan pendingin ke dalam mesin atau sistem pendingin. Coolant water atau air radiator berfungsi untuk mendinginkan mesin kendaraan seperti mobil dan sepeda motor. Coolant water juga mencegah kerusakan pada komponen mesin seperti overheat. Cara kerja sistem pendingin. Saat mesin dingin, termostat tertutup. Saat mesin pertama dinyalakan, suhu mesin masih dingin, termostat. Cara kerja sistem pendingin. Saat mesin dingin, termostat. Cara kerja sistem pendingin. Saat mesin dingin, termostat tertutup. Saat mesin pertama kali dinyalakan, suhu mesin masih dingin. Termostat akan menutup seluruh saluran menuju radiator sehingga cairan pendingin hanya bersirkulasi di dalam blok mesin dan kepala silinder. Cara kerja sistem pendingin. 2. Saat suhu mesin mencapai 80 derajat Celcius, ketika suhu panas mesin sudah mencapai 80 derajat Celcius atau lebih, maka secara otomatis termostat akan terbuka. Kondisi tersebut menyebabkan air pendingin mengalir sehingga ke bagian radiator. 3. Mempercepat proses pencapaian suhu operasi mesin. Selain kedua fungsi tersebut, sistem pendingin mobil juga berfungsi mempercepat proses pencapaian suhu operasi mesin. Suhu di atas 90 derajat Celcius
Dengan begitu, performa mesin akan meningkat sehingga akselerasi mobil juga meningkat. Mengingat fungsi yang begitu penting, Anda perlu mengecek sistem pendingin mesin secara rutin. Prosedur perawatan alat yang perlu dipersiapkan adalah 1. Radiator cup tester, 2. Lampu senter. Langkah kerja pemeriksaan kebocoran radiator: 1. Membuka kap mesin mobil, 2. Memasang fender cover atau pelindung bumper. 3. Buka tutup radiator. 4. Pasang SST atau SST radiator cup tester ke radiator untuk mengecek kebocoran radiator. Pompa radiator cup tester hingga 1,0 bar. Lihat apakah terjadi penurunan tekanan dari meter gauge RSC. Jika terjadi penurunan tekanan pada RCT, maka cari kebocoran menggunakan senter di area radiator, water pump, dan termostat. Langkah kerja memeriksa tekanan tutup radiator: 1. Buka tutup radiator. 2. Pasang tutup radiator di adaptor RCT. 3. Lihat tekanan pada tutup radiator dan melakukan pompa RCT hingga tersebut. Contoh tekanan pada tutup radiator adalah 0,9 bar. Jika melakukan pemompaan pada RCT ditekan 0,9 bar, katup pressure cup akan terbuka dan tandanya kondisi baik. Langkah kerja memeriksa volume air radiator: 1. Pastikan volume air pada reservoir tank pada garis full. 2. Cek air pada reservoir tank, pastikan bersih. Jika tidak, maka lakukan penggantian air radiator di reservoir tank. Langkah kerja pemeriksaan lengkap radiator: 1. Pastikan mesin dingin. 2. Lepas selang radiator menggunakan tang. Langkah kerja pemeriksaan radiator: 3. Pemeriksaan kondisi fisik selang radiator atas bawah. Jika ada robek keretan selang, lakukan penggantian selang radiator. 4. Cek kondisi klem atau pengunci selang. Jika pengunci selang selang tersebut sudah rusak atau longgar, lakukan penggantian. Langkah kerja pemeriksaan sirip radiator: lepas selang radiator menggunakan tang kombinasi dan obeng plus. 2. Lepas kipas radiator atau motor fan dari radiator menggunakan kunci ring ukuran 10. Langkah kerja pemeriksaan sirip-sirip pada radiator: 3. Lepas radiator dari rangka mobil menggunakan kunci ring ukuran 10 dan 12. 4. Periksa radiator pada sirip-siripnya. Jika kotor, lakukan pembersihan dengan sabun atau air mengalir dan sikat halus. Merapikan semua yang sudah dibongkar. Setelah mengecek semua bagian radiator, pasang kembali bagian radiator sesuai tempatnya. Tutup kap mobil. Setelah menutup kap mobil, coba hidupkan mobil apakah radiator berfungsi dengan baik. Cek indikator lem, apakah mesin mengalami trouble atau tidak, dan nyalakan sedikit lama. Apakah mesin mengalami overheat atau tidak. Merapikan alat-alat. Setelah melakukan pemasangan, rapikan alat-alat yang sudah digunakan pada tempatnya. Ini adalah lampiran jadwal perawatan kepala. Kesimpulan, laporan PT yang sudah saya buat dapat menjadi bahan evaluasi saya untuk kedepannya agar ilmu ini sudah saya dapat bisa bermanfaat bagi saya dan orang lain untuk kedepannya. Kekurangan pada laporan saya mungkin berupa penjelasan yang kurang detail sehingga memungkinkan membaca salah paham dengan apa yang sampaikan. Mungkin ini bisa menjadi perbaikan bagi saya untuk kedepannya. Kritik dan saran: saya memiliki beberapa saran agar selanjutnya program ini dapat diselenggarakan dengan baik mungkin. Adapun beberapa saran saya adalah baik berikut. Untuk para peserta PKL, praktik kerja lapangan diharapkan untuk lebih mempersiapkan diri sebelum terjun langsung bekerja di industri. Misalnya saya mempelajari hal-hal dasar yang harus dilakukan selama PKL di perusahaan agar lebih mudah dan tidak merasa bingung.
Dan saran saya untuk memiliki industri manajer agar lebih memerhatikan kinerja peserta didik dalam melaksanakan PKL agar dan benar menilai kemampuan para peserta didik. Sekian dari saya, mohon maaf ada salah kata dan salah pengucapan. Terima kasih telah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.